Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Alina Syafika, dan di video kali ini kita akan belajar salah satu konsep paling mendasar dalam pemrograman berorientasi objek, khususnya dalam bahasa Java, yaitu tentang kelas dan objek. Nah, mungkin kamu pernah dengar istilah kelas dan objek saat mulai belajar Java, atau mungkin kamu sedang kebingungan kenapa semua program Java harus punya kelas dulu sebelum bisa jalan. Nah, kamu nggak sendiri. Kelas dan objek memang sering jadi batu loncatan pertama buat para pemula dalam memahami dunia OOP. Tapi di sini aku akan bantu kamu memahami semuanya dengan cara yang simpel dan menyenangkan. Kita bakal kupas tuntas. Yang pertama, apa sih sebenarnya kelas itu? Yang kedua, apa bedanya dengan objek? Yang ketiga, kenapa kita harus pakai kelas dan objek di Java? Dan tentu saja, gimana sih cara bikin dan gunain kelas dan objek langsung dalam kode pemrograman kita? Aku juga bakal pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari supaya kamu nggak cuma paham dari sisi teknisinya saja, tapi juga ngerti secara konsep. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dengan memahami apa itu kelas dan objek. Nah, sebelum kita mulai ke kelas dan objek, kita akan bahas sedikit tentang OOP. Nah, OOP adalah dua konsep paling mendasar yang wajib dipahami oleh setiap pemula, yaitu adalah class dan objek. Tanpa memahami kedua hal ini, kita tidak akan bisa membangun program dengan struktur yang baik, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, di sini kan kita memakai bahasa Java, yang itu sebagai salah satu bahasa OOP paling populer menggunakan konsep kelas dan objek sebagai fondasi utamanya. Segala hal di Java itu mulai dari tipe data, manipulasi string, and then like hitung fitur GUI atau Graphical User Interface, semuanya melibatkan kelas dan objek. Pada pembahasan ini kita akan mengenal definisi dan perbedaan antara kelas dan objek, mengetahui bagaimana cara membuat dan menggunakan kedua di Java, dan memahami analogi dunia nyatanya. Next. Kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau template yang digunakan untuk menciptakan objek. Di dalam kelas ini, kita mendefinisikan yang pertama ada atribut dan metode. Atribut atau yang disebut dengan file atau data member, yang dimana atribut ini menyusun dari kelas. Sebagai contoh seperti pohon, tersusun atas atribut daun dan batang dan akar. Lalu yang kedua ada metode atau fungsi-fungsi yang menggambarkan perilaku. Bayangkan seperti kita adalah seorang arsitek yang membuat desain rumah. Desain itu adalah kelas, namun desain saja belum menjadi rumah yang bisa ditempati. Baru ketika desain tersebut diwujudkan menjadi bangunan nyata, barulah kita mendapatkan rumah atau yang disebut dengan objek. Yang kedua, objek. Apa itu objek? Objek adalah hasil konkret dari kelas yang ketika kita membuat objek, kita menciptakan benda nyata berdasarkan rancangan yang sudah dibuat di kelas. Misalkan contoh objek adalah eh, dari kelas pohon dengan atribut daun dan akar yang menjadi objeknya adalah pohon mangga, pohon durian, dan pohon belimbing sebagai contoh. Nah, setelah membuat objek tersebut, kita bisa mengisi atribut dan menjalankan metodenya sesuai dengan kode program yang telah kita buat sebelumnya pada class. Selanjutnya adalah metode. Metode adalah fungsi-fungsi yang menggambarkan perilaku objek. Kita bisa menambahkan banyak metode ke dalam satu kelas. Nah, di sini terdapat manfaat dari menggunakan kelas dan objek dalam OPP. Kenapa sih konsep ini penting dan wajib dipelajari? Yang pertama, ada modularitas, yang dimana program ini dibagi menjadi kelas-kelas kecil yang mudah dikelola. Yang kedua, ada reusability, yaitu kelas yang mudah dibuat bisa digunakan kembali di program lain. Yang ketiga, ada scalability atau aplikasi besar seperti e-commerce atau media sosial biasanya dikembangkan dengan struktur OOP agar mudah dikelola. Yang keempat, ada maintainability. Jika ada error, kita cukup memperbaiki kelas tanpa harus mengubah seluruh kode. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan live coding,
Inilah kesalahan umum saat menggunakan kelas dan objek. Yang pertama itu tidak menginisialisasikan objek dengan benar. Eh, Lalu yang kedua langsung mengupload atribut tanpa objek. Dan yang ketiga tidak memahami perbedaan antara metode dan konstruktor. Next, kita akan masuk ke pembahasan live coding. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi BlueG, yang dimana saya telah membuat eh project baru dengan berjudul Fit2. Lalu di sini kita membuat kelas. Saya akan membuat dua kelas, yaitu kelas utama dan kelas main. Yang dimana pertama ada kelas buku dan kelas main. Nah, kita akan masuk ke codingnya. Di sini untuk mendeklarasikan kelasnya kita menggunakan public class buku. Yang dimana public ini merupakan akses modifier dengan aksesnya public. Lalu eh, terdapat variabelnya. Variabel judul menggunakan tipe data string. Variabel penulis, atribut penulis menggunakan tipe data string juga. Sorry, atribut bukan variabel. Lalu tahun terbit menggunakan tipe data integer untuk bilangan bulat. Nah, di sini kita akan buat konstruktor agar dapat diinisialisasikan secara langsung. String J, string P, integer T. Judul J, penulis P, tahun terbit T. Nah, di sini kita akan membuat metodenya, yaitu menggunakan void info buku untuk menampilkan eh, buku-buku yang ada. System out print in judul bukunya, judul plus judul. Sesuai dengan yang tadi kita sudah buat di atribut. Tahun terbit. Nah, di sini terdapat tanda merah yang artinya ada error. Kita akan mencari errornya dulu untuk diperbaiki.
Setelah di-compile, kita masuk ke codingan untuk kelas yang main. Di sini kita pakai author, nama saya sendiri, lalu public, class main, M-nya M besar mengikuti nama kelasnya. Lalu ada public static void main dengan string args. Di sini kita akan membuat objeknya yaitu buku buku satu new buku, misalkan buku Laskar Pelangi. Pelangi, lalu buku Andre Andreas Mirata 2006 2005. Nah, di sini tuh Laskar Pelangi mendefinisikan judul bukunya, Andreas Marietta mendeskripsikan penerbitnya, lalu 2005 mendeskripsikan tahun terbitnya. Lalu kita buat yang kedua, objek kedua, buku dua, new buku, bumi, terelie, 2014. Nah, sebelum kita masuk ke kode selanjutnya, di sini kenapa pada bagian Laskar Pelangi, Bumi, Terelie, dan Andreas Mira terdapat tanda petik dua di antara teksnya? Karena untuk judul dan penerbit itu menggunakan tipe data string, yang dimana tipe data string itu harus menggunakan tanda petik untuk diinisialisasikan. Sedangkan 2005 dan 2014 itu merupakan tipe data integer, yang dimana tidak perlu tanda petik dua untuk menginisialisasikannya. Lalu selanjutnya kita buat buku satu titik info buku sistem out print ln buku dua titik info buku. Nah, setelah itu kita compile. Nah, tidak ada error. Nah, saat kita buka lagi ke aplikasi BlueJeans-nya akan terhubung seperti ini. Saat kita buka yang main, void main string, maka akan muncul info seperti ini, judul, penulis, dan tahun terbit dari objek yang telah kita inputkan karena kita memakai metode yang println, sistem out println itu untuk tampilkan info buku. Lalu saat kita buka yang buku, di sini kita bisa menginputkan. Misalkan kita mau membuat objek buku no buku Teluk Alaska. Teluk Alaska dengan penulisnya Alia. Lalu tahun terbitnya 2020. Oke. Nah, di sini terdapat objek yang telah kita masukkan tadi. Nah, eh, begitu tadi adalah cara menggunakan kelas dan objek dalam aplikasi BlueJ pada pemrograman berorientasi objek.
Nah, dapat kesimpulin, kelas adalah sebuah blueprint untuk membuat objek, dan objek adalah hasil konkret dari kelas. Dengan kelas dan objek, program menjadi lebih terstruktur, reusable, dan mudah dikembangkan. Nah, pada Java ini mewajibkan penggunaan kelas dan objek bahkan dalam program paling dasar. Pemahaman yang kuat terhadap kelas dan objek akan membantu belajar lebih dalam tentang OOP, termasuk konsep lanjutan seperti inheritance dan polymorphism. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.